Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah, jamaah semua yang mengikuti kajian ini, tentunya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karena dengan nikmat tersebut kita bisa melanjutkan kembali kajian pada pagi hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya ini, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Taib, dibuka kembali kitabnya, yaitu kita akan memasuki sekarang poin yang ke-21 sampai selesai di sini, 21, 22, 23 sampai 28, karena ini semua berkaitan. Taib, kita simak terlebih dahulu apa yang Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sampaikan atau tulis pada kitabnya ini. Nah, jadi poin yang ke-21 sampai poin yang ke-28. Baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraqi at-Tahawi bi Misr rahimahullah qala fi kitabih wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya sebelum dia menciptakan mereka. Bahkan dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Dia memerintahkan mereka melaksanakan ketaatan kepadanya dan melarang mereka melaksanakan maksiat kepadanya. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatuhu tanfudhu. La masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Fa ma syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan segala sesuatu berjalan dengan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada kehendak bagi para hamba kecuali apa yang dia kehendaki bagi mereka. Maka apa yang dia kehendaki bagi mereka akan terjadi. Dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Yahdi man yasha' wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Wa yudhillu man yasha' wa yakhzalu wa yabtali adla. Dia memberi hidayah bagi siapa saja yang dia kehendaki, juga melindungi dan menjaganya dengan keutamaannya. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, menghinakan dan mengujinya berdasarkan keadilannya. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Seluruh makhluk berada di bawah kendali kehendaknya, di antara karunia dan keadilannya. Wa huwa muta'alin 'anil adadi wal andadi. Dia maha tinggi dari musuh-musuhnya dan tandingan-tandingannya. La radda liqada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Tak seorang pun mampu menolak takdirnya, menolak ketetapan hukumnya atau mengalahkan perintahnya. Nah, terus Amanna bidzalika kullihi wa ayqanna anna kullan min indihi. Kita mengimani semua itu dan kita pun meyakini bahawa segalanya datang darinya. baik, itu yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan bahasan ini sekaligus menutupi bahasan kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, masyiahnya, kemudian iradahnya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, di sini rahimallahu taala menyebutkan walam yakhfi alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Tiada satu pun yang tersembunyi baginya sebelum dia menciptakan mereka, bahkan dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Ini rahimallahu taala Imam At-Tahawi di sini akan
menegaskan kembali kepada kita tentang poin-poin dari maratib al-qadar, poin-poin daripada tingkatan-tingkatan takdir atau rukun-rukun takdir yang pernah kita sampaikan. Al-ilmu, ilmu Allah, kemudian kitabah, tulisan, kemudian masyiah, kehendak, lalu yang terakhir al-khalq, ciptaan. Dan itu yang beliau tegaskan di poin-poin ini. Jadi sebagaimana yang beliau sebutkan di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimallahu taala dalam syarahnya, Syarah At-Tahawiyah, beliau sebutkan fa innahu subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakun. Karena dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi, sebelum terjadi, dan setelah terjadi. Malam yakun laukana kaifa yakun. Sebelum terjadi dan Allah mengetahui bagaimana dia akan terjadi. Nah, ini kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam syarahnya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah surah Al-An'am ayat 28. Walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakadzibun. Surah Al-An'am ayat 28. Seandainya mereka manusia itu pada hari kiamat ruddu, dikembalikan, dihidupkan kembali di kehidupan dunia, limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Pasti mereka akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka pernah lakukan. Wa innahum lakadzibun, dan mereka benar-benar orang-orang pendusta. Nah, dari ayat ini kata beliau rahimallahu taala, wa fi dzalika raddun 'ala ar-rafidhati wal qadariyati alladziina qalu innahu la ya'lam asy-syai' qabla an yakhluqahu. Nah, dari sini, dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya ada bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Artinya Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Dari ayat Al-An'am ayat 28 yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah mengetahui sebelum terjadi, yaitu seandainya mereka dikembalikan dalam kehidupan dunia atau dikembalikan di kehidupan dunia, sungguh mereka akan kembali berbuat maksiat sebagaimana mereka pernah berbuat maksiat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui sebelum terjadi. Dan tadi disebutkan bahwasanya ini merupakan bantahan daripada kelompok-kelompok yang menyatakan aqidah al-bada. Aqidah al-bada. Aqidah al-bada ini adalah aqidah yang menyatakan bahwasanya Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Dan itu aqidah dari Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah, kemudian juga Al-Qadariyah, Dan itu yang dinyatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini, tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya sebelum dia menciptakan mereka. Bahkan dia mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Dan dah nyata jelas bagi kita apa yang pernah dijelaskan berkaitan dengan qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya sebelum menciptakan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu Allah menulisnya. Kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqas samawat bi 50 alfasana. Jadi Allah menulis seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini sudah nyata perkara ini, kecuali mereka yang tadi kita sebutkan dari golongan Qadariyah dan juga Ar-Rafidhah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Dia memerintahkan mereka melaksanakan ketaatan kepadanya dan melarang mereka melaksanakan maksiat kepadanya. Dan ini mengisyaratkan dan menegaskan bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk tujuan apa-apa, melainkan
tujuan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itulah sekali lagi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan itulah ibadah kepada Allah. Sehingga tadi kita sebutkan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan ini menunjukkan bahwa hakikat, sekali lagi, tujuan kehidupan kita ada di muka bumi, dan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ilmu, tulisan, kehendak, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hakikatnya tujuannya adalah ibadah pada Allah. Sehingga kembali kita ingatkan, apapun aktivitas kita di dunia, maka jangan pernah lupakan hakikat keberadaan kita di dunia, yaitu ibadah kepada Allah. Mau jadi apa saja kita di dunia ini, mau kerja apa saja, mau apa saja begitu. Jadi hendaknya jangan lupakan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ilmu Allah dan yang lain-lain. Jadi kalau kita pahami ini semua, maka insya Allah kita akan sadar bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Kita sadar bahwasanya Allah menciptakan kita hanya untuk tunduk kepadanya, Rabbul Alamin. Dan juga kita sadar bahwasanya orang yang sukses yang sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang faz, orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu yang sebagai ukurannya, karena kita kalau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, maka pasti tujuan utama, goal utama kita adalah sukses. Apa ukuran sukses? Ya tadi, kita dijauhkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Sehingga apapun kita di dunia ini, apapun aktivitas kita, maka jadikanlah itu semua sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga niat dalam hal ini sangat-sangat penting sekali. Niat, sekali lagi, dalam hal ini sangat-sangat penting. Niat lillahi ta'ala. Dari semenjak buka pintu sampai tutup pintu lagi, hendaknya jangan lupa niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa kullu syai'in yajri bitaqdirihi wa masyiatihi tunfad atau tanfud, la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum, fama syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Kata beliau rahimallahu taala, dan segala sesuatu berjalan dengan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada kehendak bagi para hamba kecuali apa yang dia kehendaki bagi mereka. Maka apa yang dia kehendaki bagi mereka akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Dan ini kembali murojaah apa yang pernah kita sebutkan berkaitan dengan masyiah, berkaitan dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Dan apa perbedaannya antara iradah Allah Subhanahu wa taala? Ada al-masyiah, ada al-iradah. Dua-duanya bermakna kehendak. Ada di situ, kalau iradah ada dua, ada iradah al-kauniyah, ada iradah asy-syar'iyyah. Ada iradah al-kauniyah, ada iradah asy-syar'iyyah. Nah, apa yang beliau sebutkan di sini tentu lebih kepada al-iradah al-kauniyah, yaitu al-masyiah. Di mana al-masyiah dan al-iradah al-kauniyah ini tidak bisa ditolak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Iradah Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah itu pasti terjadi.
kehendak Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah sekali lagi pasti terjadi. Sehingga dalam hal ini tidak boleh seorang, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasanya tidak boleh seorang berdalil dengan iradah, berdalil dengan kehendak Allah al-kauniyah atau masyiah Allah ini, berdalil yaitu untuk membenarkan perbuatan maksiatnya. Untuk membenarkan perbuatan maksiatnya. Ya tentu ini keliru besar. Sebagaimana halnya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dan juga banyak di antara mereka yang mengikuti, di antara kita sekarang, manusia di sekarang ini mengikuti mereka. Mereka berhujjah dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, gitu. Berhujjah dengan itu semua untuk membenarkan maksiatnya. Dan tadi kita sebutkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu dalam surah Al-An'am ayat 148 dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Jadi mereka, orang-orang musyrik itu akan mengatakan law syaa Allah, kalau seandainya Allah syaa, di sini dipakai syaa ya, bukan arada, pakai syaa di sini. Sungguh kalau Allah mau menghendaki gitu, ma asyrakna, maka pasti kita tidak akan berbuat syirik, dan juga bapak-bapak kami pun tidak akan berbuat syirik. Itu kata mereka, orang-orang kaum musyrikin. Begitu juga waqala alladziina asyraku law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai' dalam surah An-Nahl ayat 35. Orang-orang musyrik mengatakan seandainya Allah menghendaki, maka pasti kami tidak akan menyembah selainnya. Tidak akan berbuat syirik kepadanya. Dan itu juga yang sebelum mereka mengatakan demikian, itu sebelum orang musyrik mengatakan hujjah seperti ini, iblis di awal-awal mengatakan seperti itu. Dalam surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini juga iblis dah awal-awal berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Qala rabbi, wahai Rabb, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku. Karena engkau telah menyesatkanku. Ini ucapan iblis. Ya Rabb, ya Allah, bima aghwaytani, ya, karena engkau telah menyesatkanku. Gitu. Ini ucapan seperti ini adalah berhujjah dengan takdir. Karena engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in. Maka aku akan menghiasi maksiat yang mereka lakukan di muka bumi, wal ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan seluruh mereka, atau menyesatkan mereka semua, yaitu manusia ini. Ini kata iblis. Jadi iblis dan juga orang musyrik ini berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang mereka lakukan. Dan ini tentu yang dalam kajian-kajian sebelumnya atau penjelasan-penjelasan sebelumnya, insya Allah apabila kita fahami ini wadah, jelas bahwasanya apa yang mereka ucapkan seperti ini keliru besar. Dan itu untuk memahami ini semua harus difahami urutan-urutannya. Apa itu masyiah Allah, kehendak Allah yang kauniyah, apa kehendak Allah yang syar'iyah, begitu. Kehendak Allah al-kauniyah, kehendak Allah asy-syar'iyah. Ucapan kaum musyrikin, kemudian ucapan iblis ini tentu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Ini menyelisihi kaidah yang ada, menyelisihi ayat-ayat yang lain juga. Jadi mereka ini berhujjah, dengan keumuman masyiah Allah, keumuman kehendak Allah, berhujjah menjadikan masyiah Allah, keumuman masyiah Allah yang umum untuk membenarkan maksiatnya, untuk membenarkan maksiatnya. Sehingga kesimpulan yang mereka sebutkan, seandainya Allah begitu, seandainya Allah tidak menyukai atau membenci kemusyrikan, kesyirikan, kemaksiatan, maka sungguh
Allah tidak akan menghendakinya. Nah, ini kesimpulan mereka. Jadi orang-orang yang pemahamannya keliru dalam hal ini dari iblis, kemudian orang kafir, orang musyrik, kemudian yang lainnya yang mengikutinya, orang-orang jahil dan yang seterusnya, mereka menyimpulkan bahwasanya seandainya Allah memang betul-betul membenci maksiat ini, maka untuk apa dikehendaki gitu? Untuk apa Allah menciptakannya? Untuk apa Allah menakdirkannya? Nah, ini tentu adalah syubhat-syubhat mereka dan alhamdulillah pernah kita jawab dalam hal ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menakdirkan, menghendaki maksiat, kemudian kekafiran, kemusyrikan, bukan berarti Allah mencintainya. Dan ini salah satu di antara perbedaan antara kehendak Allah yang kauni dan kehendak Allah asy-syar'i. Nah, lalu apa? Kenapa Allah menciptakannya? Untuk ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik Allah menciptakan itu supaya jelas mana orang yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang benar-benar maksiat kepada Allah, kafir, musyrik dan seterusnya. Dan ini kalau tidak demikian ya emas itu ya tidak akan menjadi emas sebelum ditempa gitu. Sebelum ditempa artinya dibakar terlebih dahulu, direndam terlebih dahulu gitu. Nah, itu semua adalah proses. Ini adalah bagian daripada proses. Kemudian juga berkaitan dengan hal ini kita ingatkan kembali bahwasanya pernah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ihtajja. Berarti terjadi diskusi ya. Diskusi dalam ya di antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi terjadi diskusi yang cukup mendalam ya dengan Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Dan ini pernah kita lalui di Sunan Abu Dawud, kita pernah bahas seperti ini. Di mana di situ Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu seolah-olah menyalahkan begitu, menyalahkan Nabi Adam karena penyebab manusia turun di bumi gara-gara dia. Nah, ini seolah-olah demikian. Namun Nabi Adam alaihissalatu wassalam berhujjah atau mengatakan atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya qabla an akhluqa bi arba'ina aman. Apakah engkau menyalahkanku atas suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tulis kepadaku sebelum menciptakanku atau 40 tahun sebelum menciptakanku. Nah, ini kata Nabi Adam kepada Nabi Musa. Sehingga mendengar hal ini Nabi Musa pun terdiam. Artinya kita ulangi bahwasanya ucapan Nabi Adam ini bukan berarti berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiatnya. Jadi ini ceritanya, ini kapan terjadi, bila terjadi, wallahu alam. Yang jelas ini hadisnya sahih yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di mana pernah terjadi diskusi ya dengan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Di situ seolah-olah Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam karena penyebab Nabi Adam lah yang menyebabkan manusia turun di muka bumi. Namun tadi kita sebutkan ya, Nabi Adam menyebutkan apakah engkau menyalahkanku dengan suatu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis sejak atau sebelum 40 tahun sebelum aku diciptakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam berhujjah dengan musibah. Ya, ini yang disebutkan para ulama dan ini kita ingatkan kembali kalau tidak pernah kita sebutkan. Bahwasanya dalam hadis ini Nabi Adam bukan berhujjah, bukan berdalil membenarkan dirinya atas maksiat yang pernah dilakukannya di dalam surga, tidak. Tapi beliau berdalil dengan takdir untuk membenarkan musibah yang pernah yang terjadi sehingga itu tidak perlu untuk dipermasalahkan, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga menyalahkan satu sama lainnya. Sehingga takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dipergunakan sebagai dalil dalam maksiat, tapi boleh dipergunakan sebagai dalil untuk mengingatkan bahwasanya
untuk mengingatkan dalam perkara musibah. Dalam perkara musibah. Sehingga kalau ada case ya, masalah seperti Nabi Musa dan Nabi Adam ini, kemudian ya tidak boleh seorang itu memperpanjang-panjang masalah karena udah permasalahan dah terjadi. Adapun mencari kambing hitam, ini tentu sangat tidak hikmah sekali. Apalagi orangnya sudah bertobat dan seterusnya. Ya, ini tentu semakin kita dituntut untuk menyerahkan diri, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kesimpulannya bahwasanya tidak boleh seorang itu berhujjah, berdalil menggunakan takdir untuk membenarkan maksiat, dosa, kesalahan yang pernah dia laksanakan. Jadi kata beliau rahimahullahu taala Imam At-Tahawi, dan segala sesuatu berjalan dengan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada kehendak bagi para hamba kecuali apa yang dia kehendaki bagi mereka. Ya, tentu ini berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyiah umum, ya, masyiah yang umum. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin, dalam surah Takwir ayat 29. Jadi wa ma tasyaun, tidaklah mereka berkehendak illa an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Maknanya adalah kehendak mereka, kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan berarti kehendak manusia ini tidak berlaku. Bukan berarti demikian, dan ini selalu kita ingatkan supaya tidak salah paham. Ini berbicara mengenai kehendak Allah yang umum, yaitu masyiah Allah al-kauni, masyiah Allah al-kauniyah yang pasti terjadi. Dan adapun kehendak, kemauan manusia itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu bebas dalam memilih, sehingga ketika terjadi sesuatu yang dia pilih, maka pilihannya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau salah, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Kalau benar, ya dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ingat kembali bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia memiliki kehendak, namun kehendak manusia ini tidak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Qadariyah yang pernah kita sebutkan. Manusia memiliki kekuasaan penuh atas kehendaknya. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kait mengait dengan kehendak manusia. Ini juga keliru, begitu juga dengan paham Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia berada total secara mutlak berada di bawah kehendak Allah. Jadi apapun aktivitasnya, apapun gerakannya, apapun yang dilakukannya, ini berdasarkan kehendak Allah. Mau maksiat, mau taat, itu semua atas kehendak Allah. Ini tentu keliru juga. Yang benar tadi kita sebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga wajib bagi seorang muslim, seorang yang beriman untuk berserah diri, ridha, bersabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disampaikan atau yang tersebut di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 55, dan juga yang lainnya dari ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 120 misalnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan juga kalian bertakwa, maka kaiduhum, kalian tidak akan upaya-upaya mereka, tipu-tipu muslihat mereka tidak akan memudaratkan kalian jika kalian bersabar dan juga bertakwa, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Ghafir ayat 55, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik. Fasbir, sabarlah. Sabarlah, ya tentu sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu hak, benar. Wastaghfir li dzambik, beristighfarlah dari dosa
kamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun wanita untuk berserah diri, menerima, sabar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kesabaran atas atau keridhaan seorang atas takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan syaja'ah, rujulah, menunjukkan kesatriaan seseorang, menunjukkan jati diri seseorang. Itulah dia yang menampakkan jati diri seseorang adalah keridhaannya, kesabarannya. Sejauh mana kesabarannya, sejauh mana penerimaannya, sejauh mana keridhaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula kesatriaannya, sejauh itu pula hakikat dirinya, gitu, kekuatan dirinya. Adapun orang yang badannya kuat, kemudian jasmaninya sehat, tapi ketika berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, dia terima dan juga kalah, stres dan seterusnya, tentu ini tidak dikatakan orang yang kuat. Jadi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-24 dari poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam buku ini, kata beliau rahimallahu taala, yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlan wa yudhil man yasha wa yakhdhul wa yabtali adlan. Dia memberi hidayah bagi siapa saja yang dia kehendaki, juga melindungi dan menjaganya dengan keutamaannya. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, menghinakan dan mengujinya berdasarkan keadilannya. Dan ini tentu permasalahan akidah yang harus kita pahami sebagaimana yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi di sini dan juga dijelaskan oleh para ulama yang ada, ulama salaf, di antaranya adalah Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi ketika beliau mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Jadi al-hidayah wad-dhalal dalam permasalahan hal ini adalah hidayah dan idlal, hidayah dan idlal, yaitu hidayah dan kesesatan. Hidayah dan kesesatan. Jadi intinya yang beliau sampaikan di sini adalah hidayah dan kesesatan. Jadi yahdi man yasha, gitu. Hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki. Kemudian yudhil man yasha, dan Allah juga menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Nah, kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam syarahnya ketika mensyarah ucapan Al-Imam At-Tahawi ini, kata beliau, hadza raddun 'alal mu'tazilah fi qulubihim, hadza raddun 'alal mu'tazilati fi qawlihim biwujubi fi'lil aslah lil 'abdi 'ala Allah wa hiya mas'alatul huda wal idlal. Ini kata beliau Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Hadza raddun 'alal mu'tazilah, ini adalah bantahan kepada Mu'tazilah, yaitu ucapan Al-Imam At-Tahawi itu. Ucapan Al-Imam At-Tahawi poin yang ke-24 ini adalah kata beliau sebagai bantahan kepada Mu'tazilah. Fi qaulihim, dalam akidah mereka, biwujubi fi'lil aslah lil 'abdi 'ala Allah. Dalam akidah mereka yang mengatakan bahwasanya Allah wajib melakukan yang terbaik untuk hambanya. Wajib melakukan fi'il aslah. Wajib melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan hamba. Untuk kemaslahatan hamba. Yaitu dalam masalah hidayah dan kesesatan. Hidayah dan idlal. Hidayah dan kesesatan. Taib. Apa yang dimaksud di sini? Jadi dalam akidah Mu'tazilah, perlu diketahui juga ya, ini dalam akidah Mu'tazilah,
kita mengetahui bahwasanya mereka dalam hal ini mengikuti akidah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya hamba itu menciptakan fiilnya, perbuatannya. Nah, dalam hal ini hamba kehendak hamba itu tidak berkait dengan kehendak Allah. Jadi hamba itulah, jadi manusia itulah yang menciptakan kehendak dirinya, gitu. Kehendak dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kehendak makhluknya sebelum manusia atau makhluknya tersebut melakukannya. Nah, ini yang pernah kita sampaikan, dan ini berdasarkan akidah ini maka bercabang kesalahan-kesalahan yang lain. Bercabang kesalahan-kesalahan yang lainnya. Salah satunya adalah kesalahan seperti ini. Kesalahan yang mengatakan bahwasanya Allah wajib untuk memberikan suatu yang terbaik untuk kemaslahatan hambanya. Nah, oleh karena itu dalam bab akidah, dalam permasalahan akidah, ini dibahas oleh para ulama dengan dengan pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan atau memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan hambanya? Wajib apa tidak gitu? Wajib apa tidak Allah melakukan yang terbaik, memberikan kemaslahatan bagi hambanya? Misal, wajib apa tidak Allah memberikan hidayah kepada hambanya? Nah, ini kan hidayah merupakan hal yang terbaik dan pasti itu merupakan maslahat bagi hambanya. Nah, pertanyaannya, apakah wajib bagi Allah memberikan hidayah apa tidak? Nah, ini maksud daripada masalah ini. Nah, menurut akidah Mu'tazilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzah Al-Hanafi rahimallahu taala, mereka mengatakan wajib Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi makhluknya. Wajib bagi Allah memberikan yang terbaik bagi makhluknya, sehingga wajib bagi Allah memberikan hidayah, memberikan yang terbaik lah. Nah, jadi kalau dalam masalah ketaatan, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Nah, jika manusia melaksanakan ibadah tersebut, melaksanakan ketaatan tersebut, maka wajib bagi Allah untuk memberikan memberikan pahala. Nah, pahala ini merupakan yang terbaik, betul tidak? Dan ini merupakan maslahat bagi hamba, memberikan yang terbaik. Dalam hal ini pahala, jika dia melaksanakan perintah tersebut. Nah, namun sebaliknya, jika makhluk atau manusia, hamba dalam hal ini melakukan sebaliknya, yakni tidak taat kepada Allah, berbuat dosa. Nah, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik? Maka menurut akidah Mu'tazilah, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala meluruskannya, gitu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan perbuatan hamba ini, begitu. Nah, ini tentu menyelisihi yakni kaidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini kita rujuk kembali kepada bahasan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kehendak al-kauniyah, kehendak asy-syar'iyyah, maka jelas nampak bagi kita kesalahannya, Nah, tentu dalam hal ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dalam hal ini untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh hamba, maksudnya seluruh hamba. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 149, "Falau syaa'a lahadakum ajma'in." Jika Allah menghendaki, maka pasti Allah akan memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Nah, itu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Yunus ayat 99, "Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Jika Allah berkehendak, jika Rabb kalian berkehendak, maka sungguh siapa saja yang ada di muka bumi akan beriman seluruhnya. Ini jika Allah berkehendak, tapi Allah tidak menghendakinya. Dan tidaknya Allah menghendaki
mereka beriman semuanya, ini menunjukkan Allah tidak wajib untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluknya. Dalam hal ini hidayah. Mereka itu ada pembagian hidayah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah taufik ya, ada hidayah al-bayan wal irsyad, kemudian hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Jadi sekali lagi inilah akidah Al-Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah memberikan kemaslahatan bagi makhluknya berupa hidayah. Padahal kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya, tapi Allah memberikan hidayah kepada sebagian makhluknya yang tentunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang sangat-sangat jelas bagi kita yang kita nampak dalam sejarah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, pun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu diberikan kepada sebagian orang, hanya sebagian orang yang tentunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ini sering kita dengar dalam khutbatil hajah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Bagi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dia petunjuk. Tidak ada yang mampu memberikan dia hidayah. Tapi jelas ya, ini yang disebut oleh Mu'tazilah, di mana akidahnya adalah akidah wajib bagi Allah memberikan kemaslahatan bagi makhluknya. Dalam hal ini hidayah. Dan mereka tentu tidak membedakan antara hidayatul irsyad, hidayatul bayan dengan hidayat at-taufiq. Hidayatul bayan wal irsyad ini adalah yang boleh dilakukan oleh manusia, memberikan petunjuk, memberikan keterangan, berdakwah dan seterusnya, mengajarkan ya. Tapi hasilnya kembali kepada hidayatu at-taufiq, yaitu hidayah petunjuk dari Allah yang hanya Allah yang berhak atas hidayah tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik. Kemudian dalam hal ini Al-Mu'tazilah karena kaidah dan akidahnya di awal-awal telah menyelisih akidatus salaf dalam hal ini, terutama dalam hal af'alul ibad, yaitu hal perbuatan hamba. Nah, jadi kita ingatkan perbuatan hamba bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pilihannya sendiri, namun itu di bawah kehendak Allah. Kehendak manusia menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pilihannya sendiri, karena itu adalah makhluk sebagaimana halnya anggota tubuh yang lainnya adalah merupakan makhluk. Kehendak dalam diri manusia merupakan makhluk, sehingga itu merupakan hak atas makhluk tersebut untuk menggunakannya, untuk memilih gitu. Namun pilihannya yang merupakan yang bersumber daripada kehendaknya ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak bisa terlepas daripada kehendak Allah. Namun Qadariyah dan juga dalam hal ini Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kehendak hamba, perbuatan hamba merupakan hak mutlak bagi hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengannya. Dan ini menyelisihi. Oleh karena itu, kaidah dan juga akidahnya seperti ini, maka hal-hal yang lain tadi, apakah wajib bagi Allah memberikan kemaslahatan bagi hambanya apa tidak? Mereka menyebutkan wajib. Karena agar sesuai dengan akidahnya tadi ya, karena bersumber daripada akidahnya. Kemudian di dalam mendefinisikan hidayah dan kesesatan. Dalam mendefinisikan hidayah dan kesesatan, mereka juga menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba diperhatikan ini. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala dalam syarahnya. Jadi menyampaikan kebatilan gitu, kekeliruan, kesalahan akidah Mu'tazilah dalam hal ini. Oleh karena dasar akidahnya yang mengatakan bahwasanya perbuatan hamba merupakan ciptaan hamba itu, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyebutkan
al-hidayah. Nah, jadi al-hidayah adalah apa itu? Kata mereka al-hidayah adalah jalan. Nah, begitu. Al-hidayah adalah jalan menuju apa itu? Al-hidayah kata beliau al-huda minallah bayan tariqus shawab. Nah, ini kata mereka. Al-huda minallah bayan tariqus shawab. Hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah maksudnya adalah keterangan, petunjuk tariqus shawab, petunjuk jalan kebenaran. Nah, adapun idlal, idlal yaitu menyesatkan, kesesatan adalah kata mereka tasmiyatul abdi dhallan. Nah, penamaan seorang hamba sebagai orang yang sesat. Nah, ini coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini apa kata Mu'tazilah tadi? Kata Mu'tazilah apa tadi? Berkaitan dengan hidayah. Hidayah itu adalah bayan minallah, tariqus shawab. Yani al-huda minallah bayan tariq as-shawab. Bayan tariq as-shawab. Nah, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abil Aiz Hanafi. Ini saya baca langsung ini. Nah. Kemudian al-idlal tasmiyatul abdi dhallan. Tasmiyatul abdi dhallan. Baik, diperhatikan baik-baik. Jadi kalau kita lihat secara pintas ya, ini apa salahnya? Nah, namun ya apa ini berkaitan dengan ahlul kalam. Nah, jadi ini untuk pengetahuan saja, Jadi hidayah itu kata Al-Mu'tazilah adalah bayan tariq as-shawab. Nah, jadi al-hidayah itu petunjuk dari Allah, itu maksudnya adalah keterangan jalan menuju kebenaran. Keterangan jalan menuju kebenaran. Nah, dari sepintas ini, apakah benar apa tidak definisinya ini sepertinya? Bagaimana? Apakah benar apa tidak definisinya? Nah, tidak benar 100%. Jawabannya tidak benar 100%. Jadi kalau hanya mengartikan petunjuk itu sebagai sebagai jalan keterangan gitu ya, keterangan jalan menuju kebenaran, itu tidak benar 100%. Kenapa? Karena definisi seperti ini adalah definisi daripada hidayatu al-irsyad, hidayatu al-bayan. Ya, hidayah kan tadi kita sebutkan ada dua. Ada hidayatu al-bayan dan irsyad. Ada hidayah petunjuk yang berupa keterangan, dan ada hidayah berupa taufik, ilham. Taufik yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tersebut, memasukkan ke dalam hati hamba yang mana Allah memilih hamba tersebut. Begitu. Ini ada dua. Adapun yang disebutkan oleh Mu'tazilah, bayan tariqus shawab, keterangan jalan menuju kebenaran, ini hanya definisi hidayah, satu hidayah saja, yaitu hidayah al-irsyad. Hanya definisi hidayah al-irsyad saja. Tidak termasuk hidayah itu taufik. Kenapa mereka fokus demikian ya? Karena memang mereka tadi menyebutkan bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan oleh hambanya sendiri, kemudian juga wajib bagi Allah untuk memberikan yang maslahat untuk hamba. Maslahat untuk hamba. Nah, ini akidah-akidah sesatnya gitu ya. Maka oleh karena akidah-akidah sesatnya yang tadi yang kita sebutkan, oleh karena itu mereka mendefinisikan hidayah hanya dalam bentuk hidayatul bayan saja. Hidayatul bayan saja. Jadi menurut mereka hidayah ini apabila seorang itu telah diusahakan untuk mendapatkan hidayah, maka pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Tanpa memandang ada di situ hidayah taufik. Tanpa memandang ada di situ hidayah at-taufik. Ini tentu keliru. Kemudian dalam mendefinisikan kesesatan, idlal, kesesatan. Mereka menyebutkan adalah tasmiyatul abdi dhallan, kata dia.
kesesatan adalah menurut definisi Mu'tazilah adalah penamaan seorang hamba sebagai seorang yang sesat. Sebagai seorang yang sesat. Penamaan seorang hamba sebagai seorang sesat. Nah, ini kira-kira apa salahnya? Ini karena kita sebutkan Mu'tazilah ya confirm sesat gitu ya. Confirm sesat. Confirm salah gitu. Tapi kesalahannya dari sisi mana? Nah, kesalahannya dari sisi mana? Kesalahannya dari sisi apabila kita sebutkan kesesatan hanya fokus kepada orangnya, maka dalam hal ini kita menafikan perbuatan Allah. Nah, itu lagi-lagi bersumber daripada akidah awalnya. Jadi akidah awalnya ini sangat-sangat berpengaruh karena ini merupakan fondasi bagi mereka. Oleh karena itu sebagaimana halnya kelompok-kelompok sesat memiliki fondasi-fondasi akidah yang mereka bangun akidahnya di atasnya, maka Ahlus Sunnah pun memiliki fondasi-fondasi akidah seperti itu. Jadi oleh karena itu mempelajari fondasi-fondasi akidah Ahlus Sunnah Jamaah Aqidatus Shalaah sangat-sangat penting sekali dalam hal ini untuk memprotek diri kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Nah, jadi Mu'tazilah dalam mendefinisikan kesesatan fokus kepada orangnya, yaitu orang yang sesat gitu. Kesesatan adalah orang yang sesat gitu ringkasnya. Kesesatan adalah orang yang sesat. Jadi orangnya. Nah, jadi kesalahannya dari sini adalah apabila kita fokus pada orangnya saja, maka kita nafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah kita nafikan. Kita hanya fokus kepada kehendak manusia yang berkehendak menyesatkan dirinya, begitu. Nah, ini tentu keliru. Nah, oleh karena itu kesesatan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah huwal inhiraf an at-tariqil mustaqim. Huwal inhiraf an at-tariqil mustaqim. Yaitu terpesong gitu ya, terpesong dari jalan yang lurus. Nah, keluar dari jalan yang lurus, terpesong dari jalan yang lurus. Itu definisi daripada kesesatan menurut Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, apabila kita mengambil definisi Ahlus Sunnah Jamaah, maka dalam hal ini kita tetapkan perbuatan hamba sekaligus kita tetapkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini hamba yang memilih kesesatan itu, hamba yang memilih maksiat contohnya, hamba yang memilih tidak sholat, gitu. Manusia sendiri yang dalam hal ini sholat. Manusia sendiri yang memilih untuk tidak sholat, tidak pergi ke masjid. Nah, ini berarti kesesatan. Berarti telah keluar daripada jalan yang lurus. Nah, kehendak manusia ini yang mengawalinya. Jadi ada terbetik kehendak manusia untuk tidak sholat atau untuk bermaksiat yang lainnya, begitu ya. Nah, namun kehendaknya itu akan terjadi tentu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sebab-sebab yang Allah takdirkan yang lain begitu ya, lingkungannya, kemudian sebab-sebab yang lain sehingga apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan berjalan mulus. Nah, gitu. Nah, itu semua atas dasar kehendak Allah dan Allah yang menjadikan dia sesat gitu. Nah, ya tentu jangan salah paham. Kenapa Allah menjadikan dia sesat? Ya karena dia memilih kesesatan di awalnya. Oleh karena itu, kehendak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kehendak manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memakai definisi Mu'tazilah yang tadi kita sebutkan, kesesatan adalah penamaan seorang hamba seorang yang sesat. Penamaan seorang hamba sebagai orang yang sesat. Nah, kalau menyebutkan orang yang sesat saja, berarti kita hanya menetapkan kehendak makhluk itu. Kehendak makhluk. Jadi siapa yang menyesatkan gitu ya? Siapa yang menyebabkan dia bermaksiat? Nah, siapa yang menyebabkan dia bermaksiat? Kalau menggunakan definisi Mu'tazilah itu hanya murni dari dirinya. Artinya tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, dari satu sisi cepatnya ya, ini tidak ada yang salah. Nah, tapi kalau kita lihat detailnya salah.
Karena walaupun manusia memiliki kehendak, tapi kehendak manusia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Baik itu ketika berkehendak yang baik maupun ketika berkehendak yang buruk. Ketika mau sholat pun dia tidak mampu sholat, tidak mampu pergi ke masjid, ya, walaupun dia tidak akan jadi pergi sholat, tidak akan jadi pergi ke masjid, ya, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita menjawab muadzin, ya, menjawab adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Allah Subhanahu. Itu menunjukkan bahwa kita tetapkan kehendak Allah. Kita berkehendak untuk pergi ke masjid, kita niatkan pergi ke masjid, kita dengar azan, kita mau ke masjid. Tiba-tiba ketika mau pergi masjid sakit perut, pergi ke toilet, tidak jadi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak terjadi. Nah, itu kebaikan. Sebagaimana halnya kebaikan seperti itu, kejahatan pun seperti itu. Nah, namun Mu'tazilah mendasari akidahnya seperti itu, maka seluruh yang berkaitan dengan hal-hal itu pun salah. Definisinya, akidahnya, dan lain-lain juga salah. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita mengambil akidah kita dari sumber yang murni, aqidatus salaf, sehingga kita tumbuh dan menjalani kehidupan ini berdasarkan akidah as-salaf. Karena apabila kita tidak mendasari akidah kita dengan aqidatus salaf, tidak menutup kemungkinan kita akan terpengaruh dengan akidah-akidah yang batil, akidah-akidah yang salah, dari akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah gitu. Karena apa? Karena mereka-mereka ini Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini, ya, bagi orang awam yang tidak memiliki dasar fondasi aqidatus salaf itu mudah untuk dipengaruhi. Kenapa? Karena seolah-olah sesuai dengan akal, gitu ya. Seolah-olah sesuai dengan akal, kemudian disesuaikan dengan nas Al-Quran dan Sunnah kononnya, sehingga banyak orang yang terpengaruh. Ya, contohnya akidah Mu'tazilah seperti ini. Kalau tidak dijelaskan oleh para ulama, ya kita tidak tahu gitu ya mana kekeliruannya. Akhirnya kita bilang, oh ya benar. Nah, sehingga ketika kita menyatakan benar, ketika itu kita ikuti sehingga kita kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala malah justru kita menjadi pendukungnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-25 kata beliau wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adli. Seluruh makhluk berada di bawah kendali kehendaknya dan di antara karunia dan keadilannya. Nah, ini tentu sebagai penegas daripada penjelasan yang sebelumnya atau di atasnya, bahwasanya hamba itu berada di bawah kendali masyiah Allah. Oleh karena itu kita selalu berdoa sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu merupakan bentuk doa kita agar kita senantiasa ditetapkan, ya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lurus. Kemudian yang ke-26, wa huwa muta'al 'anil abdad wal andad. Dia maha tinggi dari musuh-musuhnya dan tandingan-tandingannya. Yaitu Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, yang tidak serupa dengan sesuatu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Kemudian la radda liqada'ih wa la mu'aqqiba li hukmih wa la ghaliba li amrih. Tak seorang pun mampu menolak takdirnya, tak seorang pun menolak ketetapan hukumnya atau mengalahkan perintahnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dan dialah Allah yang menetapkan ketetapan hukum. La mu'aqqiba li hukmih, dan tidak ada yang mampu menolak ketetapan tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi Allah menyatakan jika Allah menimpakan kalian suatu ujian,
fala kashifa lahu illahu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya. Nah, mampu menghilangkannya kecuali Dia. Sebaliknya bagi dan Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan kalian kebaikan, kata Allah, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah mampu atas segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah, masyiah Allah al-kauniyah, apabila Allah menghendaki maka kun fayakun. Nah, wa idza innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki maka Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Jadi tidak ada yang mampu mempengaruhi keputusannya, tidak ada yang mampu menghambat keputusannya, mencegah keputusannya, mencegah takdirnya, tidak ada yang mampu. Jadi kun fayakun. Itu yang ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala adalah amanna bidzalika kullihi wa ayqanna anna kullan min indih. Kita mengimani semua itu dan kita pun meyakini bahwa segalanya datang darinya. Inilah iman yang sahih, iman yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salaful ummah dari sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama yang mengikuti mereka sampai akhir zaman sekarang ini. Kita ikuti mereka, ikuti pemahaman mereka, sehingga dengan jalan seperti ini, dengan manhaj, metode seperti ini, maka biidznillahi ta'ala kita akan selamat dari kesesatan yang ada, dari idlal, dari kesesatan yang bersumber dari kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan manhaj tersebut, dari Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain daripada kelompok-kelompok sesat lainnya. Ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu apa yang kita kaji dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita nukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, yaitu ucapan daripada Wahab bin Munabbih. Nah, jadi Imam Ibnu Abil Izz menukilkan ucapan daripada Imam Wahab bin Munabbih, bahwasanya beliau mengatakan nazartu fil qadari fatahayyartu. Aku mempelajari qadar. Aku mempelajari tentang takdir ini, maka aku pun bingung, kata beliau. Tsumma nazartu fihi fatahayyartu. Lalu aku mempelajari lagi, mendalami lagi, ya. Aku pun bingung. Kemudian kata beliau wa wajadtu a'laman nas. Wa wajadtu a'laman nas bil qadri akaffuhum anhu wa ajhalun nas bil qadri antaquhum bihi. Jadi setelah aku mempelajari, aku pun mendapatkan bahwasanya manusia yang paling tahu, yang paling berilmu tentang qadar, tentang takdir ini adalah mereka yang paling pandai menutup lisannya, paling pandai mengontrol lisannya. Artinya tidak berbicara sembarangan tentang takdir. Dan orang yang paling jahil tentang takdir ini adalah orang yang sering berbicara tentangnya. Yang ia ini tidak mengontrol mulutnya, selalu berbicara. Nah, ini yang disebut oleh Al-Imam Wahab ibnu Munabbih. Artinya bahwa takdir ini adalah masalah yang sensitif. Jadi hendaknya kita benar-benar merujuk kepada sumber yang benar agar pemahaman kita menjadi pemahaman yang benar. Dan juga kita jangan sampai berbicara sembarangan tentang takdir ini. Apabila kita ada ilmu, pernah kita mendengar penjelasannya dan yakin dan paham penjelasan tersebut, ya kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak belum paham, tapi kita pernah dengar tapi tidak paham, ya jangan kita sampaikan. Oleh karena itu kata beliau, orang yang paling berilmu tentang takdir ini adalah orang yang paling sedikit berbicara tentang takdir. Nah, kebalikannya, orang yang paling jahil kata beliau adalah orang yang paling banyak berbicara. Nah, orang yang paling banyak bicara tentang takdir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap seluruh apa yang kita pelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu din ini, terutama akidah, tauhid, dan itu sebagai fondasi kemudian kontrol kita dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
manfaat dari apa yang kita pelajari, mampu mengamalkannya, sehingga Allah meridhai kita semua dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Barakallahu fiikum semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kita lihat dulu. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Kita mau berangkat ke masjid, tapi tidak jadi. Nah, kita mau berangkat ke masjid, sudah ada kehendak, sudah ada niat ke masjid, tapi tidak jadi karena qadarullah ingin buang hajat ya, pergi ke toilet misalnya. Dalam hal ini apakah kita perlu introspeksi diri karena tidak dikehendaki Allah pergi ke masjid? Ya tidak perlu introspeksi yang mendalam ya. Tidak perlu introspeksi mendalam. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah. Jadi dalam hal ini apabila kita mendapatkan suatu hal yang mencegah kita mencegah kita untuk melaksanakan kebaikan, selama kita betul-betul ingin melaksanakan kebaikan tersebut, kita telah berazam kuat untuk melaksanakan ibadah tersebut, ikhlas begitu karena Allah, maka husnudzonlah kepada Allah ketika ada hal-hal yang mencegahnya. Nah, adapun kalau introspeksi dan seterusnya, ya tidak perlu mendalam-mendalam gitu ya, tidak perlu. Nah, jadi kita husnudzon kepada Allah. Nah, dengan husnudzon tersebut, insya Allah makin akan semangat begitu. Adapun introspeksi, ya tidak harus. Kalau kita introspeksi, boleh apa tidak? Boleh. Tapi berbicara harus apa tidak? Tidak. Ya, justru malah yang kita kedepankan dalam hal ini adalah husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sangka, ini pasti ada hikmahnya dan seterusnya. Nah, contoh ujian-ujian yang ada ya, ujian-ujian yang lain yang ada gitu. Ya, boleh apa tidak kita introspeksi? Mungkin karena ada kesalahan, ya boleh. Nah, tapi itu bukan menjadi yang utama. Karena boleh jadi ketika orang itu introspeksi diri, cari kesalahannya dan seterusnya, tidak menemukan kesalahan, ini suudzon pada Allah. Ya, perasaan saya tidak pernah buat dosa. Kenapa Allah? Udah mulai dah. Itu talbis iblis. Boleh, tapi sekejap saja. Ya, mungkin ini kesalahan. Karena memang merasa atau tidak merasa kita bersalah, ya kita pasti bersalah. Nah, kita pasti bersalah karena ini adalah tabiat manusia. Nah, karena itu kesalahan ini merupakan tabiat manusia. Jadi kita introspeksi ya sekejap sajalah begitu ya, jangan mendalam. Nah, tapi yang kita utamakan, yang kita kedepankan adalah husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Nah, ini ada hikmah. Dan ini berlaku kepada seluruh ujian yang ada ya, berlaku kepada seluruh ujian yang ada. Nah, baik. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.